Oke, selamat sore Sobat guys, JKN. semuanya. Balik lagi di BPJS NR, kantor cabang Tapak Tuan. Iya. Agak bocor ya, Selamat mohon maaf bergabung, ya. selamat bergabung semuanya. Jadi, hari ini kita balik lagi live pastinya tentang BPJS Kesehatan. Dan hari ini dengan narasumber yang sangat-sangat halo. Beauty. Salam kenal semuanya. Boleh perkenalkan diri, Kak? Boleh dong. Silakan. Hai, salam kenal semuanya. Nama saya Putri dan Sukma, biasa di sini dipanggil Kak Putri, Kak Dian, apa aja lah terserah, yang mana, yang penting nyaman aja gitu ya. Jadi Kak Putri Dian Sukma ini sebagai apa nih Kak di kantor cabang Tapak Tuan? Jadi saya posisinya di BPJS Kesehatan Tapak Tuan ini sebagai petugas pemeriksa badan usaha terkait iuran badan usaha. Jadi teman-teman yang ingin bertanya terkait badan usaha boleh, tapi apapun boleh, nggak dibatasi ya, Lex. Seputar BPJS Kesehatan ya Kak? Seputar BPJS Kesehatan. Cuman tema kita hari ini tentang pemeriksaan badan usaha gitu ya. Betul sekali. Sebelum teman menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, Kak Dian boleh jelasin dulu terkait pemeriksaan badan usaha ini ngapain aja sih gitu. Oke. Jadi di sini kita jelaskan sedikit terkait pemeriksaan badan usaha. Jadi pemeriksaan badan usaha ini dia ada yang namanya monitoring pembayaran iuran badan usaha, di mana yang kita lihat itu adalah iuran bulan berjalan dari badan-badan usaha, supaya badan-badan usaha yang ada di wilayah kerja kita ini tidak ada yang menunggak. Nah, cara monitoringnya seperti apa? Ada nih kita aplikasinya, Lek, namanya Simanis. Jadi kita bisa melihat di situ mana BU yang belum bayar, mana BU yang sudah bayar, seperti itu. Kemudian bagi badan usaha yang tidak membayar rutin bulan berjalannya, maka dia akan menunggak. Nah, badan usaha yang menunggak inilah nantinya yang akan kita periksa. Baik itu menunggak di bulan berjalan, itu yang biasa kami sebut L2, dan badan usaha menunggak dari tahun sebelumnya. Seperti itu kira-kira sekilas info terkait pemeriksaan badan usaha. Gitu ya. Oke, nya udah banyak yang nanya nih Kak, kita langsung jawab aja Kak. Ya, yuk. Banyak antusias nih dari Sobat JKN. Pertama pertanyaan dari Elsa CRNS. Kak, kalau suaminya masuk BPJS PT, istrinya nggak bisa ketahuan nggak Kak dari PT kalau udah nikah? Istrinya oke. Gimana tuh Kak? Jadi kalau suaminya sudah bekerja di PT, otomatis suaminya terdaftar sebagai pegawai swasta. Jadi istrinya sendiri melapor ke PIC badan usaha, agar PIC badan usaha nanti melapor ke kami untuk ditambahkan anggota keluarganya, atau jika memang anggota keluarganya sendiri ingin melapor langsung ke kantor, boleh dengan membawa kakak saja. Syaratnya kakak aja berarti Kak? Kakak aja bawa, biar kita daftarkan di bawah suami. Seperti itu ya Kak Elsa. Kita lanjut dari, karena kalau tidak dilaporkan langsung oleh peserta, kami tidak kan tahu nggak tahu siapa yang baru nikah, siapa baru melahirkan gitu. Jadi harus diupdate lah. Harus anggota keluarganya sendiri yang melaporkan. Iya. Kita lanjut dari promo hemat. Dari PBI ke Mandiri bisa langsung aktif atau harus nunggu? Soalnya ada jadwal kontrol. Gimana tuh Kak? Dari PBI ke Mandiri seperti ini. Jika non aktif PBI-nya itu lebih dari 1 bulan, maka akan terkena masa tunggu 14 hari. Masa tunggu 14 hari, tapi jika hanya satu hari, misalnya tanggal 31 non aktif, tanggal 1-nya langsung kita alihkan, itu tidak ada masa tunggu 14 hari dan langsung bisa aktif, seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak, promo hemat. Kita lanjut dari KOI. Abang mau lahiran BPJS malah dinonaktifkan. Mungkin ini isu-isu yang lagi hangat ya kan Kak, dalam beberapa hari belakangan ini gitu. Itu kenapa tuh Kak tiba-tiba ada BPJS-nya nonaktif? Atau gimana cara untuk mengaktifkannya kembali gitu Kak? Oke, jadi teman-teman, sekarang memang lagi isu-isunya penonaktifan di segmen PBIJK, di mana segmen PBIJK ini adalah yang diajukan langsung oleh Dinsos. Penonaktifan diajukan langsung oleh Dinsos, seperti itu. Nah, banyak memang masyarakat sekarang yang komplain nih, tiba-tiba pengen berobat nih, Lex, ternyata tidak aktif
tidak aktifnya di segmen PBIJK. Nah, gimana sih solusinya agar aktif kembali? Jika memang penonaktifannya itu dari segmen PBJK, maka si peserta dapat langsung melaporkan ke kantor dinas sosial terdekat. Seperti itu, untuk dimintakan surat rekomendasi pengaktifan kembali PBIJK-nya. Seperti itu. Dengan syarat membawa surat keterangan akses layanan dari fasilitas kesehatan tempat dia mau berobat. Seperti itu aja syaratnya. Berarti nanti dari dinas sosial akan mengonfirmasi lagi ke kita. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk reaktivasinya awalnya ketika kita membutuhkan pelayanan kita harus membawa surat keterangan akses layanan ke kantor dinas sosial. Dinas sosial yang mengajukan pengaktifan. Setelah itu nanti jika memang dalam 3 kali 24 jam tidak aktif, maka dapat kita alihkan ke PBI daerahnya, di Pemda gitu ya. PBI Pemda gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tetap ada solusinya ya Kak ya. Iya dong, pokoknya selalu kalau ada kendala apapun laporkan langsung ke kami, laporkan segera. Oke, kita lanjut Kak. Dari Kak Nats, kalau pakai BPJS Mandiri apakah gratis juga Kak kalau mau lahiran di RS? Mandiri? Yes. Di RS swasta atau apa? Iya, pastinya yang kerjasama. Kalau mandiri tentunya ya pasti ditanggung. Kalau tempat berobatnya itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Selama fasilitas kesehatannya itu bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mau dia segmen mandiri, segmen PNS, segmen pegawai swasta ataupun PBI, dia dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nggak ada dibeda-bedakan ya Kak? Tidak ada dibeda-bedakan. Oke, kita lanjut dari Kak Novia Ardiansyah. Kak, kok BPJS PBI saya nonaktif padahal saya bikin bulan September, malahan bayar 2 juta kalau waktu bikin. Waduh. Kayaknya nggak mungkin lah waktu bikinnya bayar nih. Iyalah. Iya, karena dalam proses administrasi kita tidak ada menerima biaya ya Kak. Apapun, tidak ada gratis. Apapun. Selain dari bayar iuran, BPJS Kesehatan tidak menerima bayaran lain gitu ya untuk Kak Novi. Kita lanjut dari Kak Susi. Kak, saya BPJS PBI rutin transfusi darah, tapi kemarin kan pemutihan dan nggak bisa transfusi, penonaktifan maksudnya, dan nggak bisa transfusi, mohon bantuan segera. Boleh Kak, langsung ke kantor. Boleh bawa kakak sama surat keterangan akses layanan dari fasilitas kesehatannya. Jadi kalau memang sebelumnya tanggungan PBI, kita daftarkan ke PBI. Gitu. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini yang memang benar-benar membutuhkan layanan ya Kak ya. Dan segera juga, nggak bisa kita tunda, itu bawa kakak sama surat keterangan akses layanan yang lengkap dengan diagnosa penyakitnya ya teman-teman. Gitu. Ganti paket artinya ganti vaskes aktifnya berapa lama? Jadi kalau misalnya teman-teman berpindah vaskes per tanggal ini tanggal berapa nih? Tanggal 5 nih, tanggal 5 kan? Teman-teman pindah vaskes, maka aktif perpindahan vaskesnya ke vaskes yang baru itu per tanggal 1 bulan 3. Per tanggal 1 bulan berikutnya baru aktif perpindahan vaskes terbarunya ya teman-teman. Tapi untuk pelayanan di luar vaskes terdaftar tetap bisa dilakukan ya Kak? Bisa maksimal 3 kali ya. Dalam sebulan maksimal 3 kali bisa berobat di luar vaskes terdaftar kita. Iya benar. Jadi misalnya abangnya tadi mau berobat di luar vaskes yang mau dipindahkan tadi, bisa berobat aja langsung ya Kak? Bisa. Nanti tinggal bilang aja kalau memang udah pindah per tanggal 5 ini. Tinggal bilang saya sudah pindah ke vaskes ini, bilang tapi aktifnya di tanggal 1, nggak masalah, pasti dilayani. Oke. Berhubung waktu juga udah menunjukkan pukul 5 nih Kak ya. Sedih. Banyak sih yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Tapi kita pilih nih Kak satu pertanyaan terakhir nih. Yang mewakilkan teman-teman sekalian. Pertanyaan dari nih Kak Dedek Sofi 034. Kak, saya ngecek di Pandawa masih aktif, apa betul ya? Nah. Betul dong, di Pandawa apapun yang kita minta, misalnya mau ngecek keaktifan peserta itu bisa.
Kalau di Pandawa dibilang aktif, ya pasti aktif Iya. teman-teman. Sudah aktif 100% pasti aktif. Karena Kalau di Pandawa menyatakan Anda non aktif, tidak ditanggung, berarti JKN JKN Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya itu non aktif. Nah, Berarti informasi yang ada di Pandawa itu valid ya teman-teman. valid, Kalau dia karena katakan aktif, ya aktif. Kalau tidak aktif, tidak ditanggung, berarti tidak aktif. itu teman-teman ya. Dengan pertanyaan tadi kita tutup juga live kita ya teman-teman. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, ini teman-teman banyak yang bertanya nih, belum terjawab bisa melalui DM TikTok. Nah, akun ini nanti kita Iya, bantu betul. jawab nih DM keluhan-keluhan. TikTok bisa atau di komen-komen ini kita video-video ya. postingan kita bisa Nah, tanya-tanya di situ ya, bisa. di Instagram kita juga bisa di JKN_Batua Iya, gitu ya teman-teman. betul. Jadi untuk keluhan teman-teman pasti bisa kita bantu jawab terkait BPJS Kesehatan gitu. Jangan takut teman-teman. Ya. Jadi sekali lagi mengingatkan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa juga download aplikasi Mobil JKN gitu. Untuk apa nih Kak? Untuk kita ngecek status BPJS Kesehatan kita aktif atau tidaknya. Benar. Dan di Mobil JKN itu juga banyak fitur-fiturnya ya Kak ya, Banyak untuk dong. Bisa cek kesehatan, bisa screening kesehatan. benar. Kemudian secara gratis tuh teman-teman kita Iya. bisa lihat. Kemudian bisa berpindah vaskes kemana yang kita mau dengan syarat minimal 3 bulan tadi ya teman-teman. Iya. Kemudian mengambil rujukan nggak perlu ngantri, kita benar. bisa mengambil nomor antrian di mobil JKN. Iya, jadi sekarang udah sangat mudah, dipermudah ya Kak ya, Iya, untuk betul. mengakses layanan program JKN ini teman-teman gitu ya. Iya, download sekarang ya teman-teman, download. Nanti kalau ada kendala misalnya dalam pendaftaran mobil JKN, boleh tanya-tanya aja langsung di DM TikTok Iya. kita atau di komen postingan kita boleh. Benar. Nanti kita balasin. Ada nih abang kita yang ganteng nih yang balasin. Kita pasti bantu. Oke, demikian Kak. Mungkin ada pesan-pesan dari Kak Dian kepada masyarakat semua. Mungkin masyarakat sekarang nih lagi panik-paniknya dengan nonaktifan gitu. Silahkan. Jadi teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih ya semuanya udah bergabung, udah mau tanya-tanya sekitar BPJS Kesehatan. Untuk memang yang lagi isu PBIJK penonaktifan besar-besaran dari Dinsos ya teman-teman, ini bukan dari kami tetapi dari Kementerian Sosial langsung yang menentukan peserta itu masuk Desel 1 sampai 7. Teman-teman jangan khawatir sama sekali. Teman-teman bisa mengajukan kembali ke Dinas Sosial dengan syarat membawa surat keterangan akses layanan dari fasilitas kesehatan lengkap dengan diagnosa penyakitnya. Jadi gitu teman-teman ya, jangan panik sama sekali. Kalau ada kendala apapun terkait BPJS Kesehatan, langsung lapor ke kami, bisa ya Lex ya? Bisa. Nah, gitu. Pastinya kita akan memberikan solusi yang mempermudah masyarakat sekalian menerima pelayanan kesehatan. Gitu, jangan lupa juga download mobil JKN ya teman-teman untuk melihat status BPJS Kesehatannya aktif atau tidak. Nah, bisa lihat Pandawa juga teman-teman untuk ngurus administrasi. Betul. Ya, seperti itu ya. Demikian live kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata teman-teman dan masih belum terjawab. Dan terima kasih juga untuk Kak Dian ya telah bersedia menjadi narasumber live kita pada sore hari ini. Iya, sama-sama. Oke, kita tutup BPJS On Air hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.